Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian semua? Semoga ibu harap dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Walaupun kita hari ini masih harus belajar sejarah di rumah. Oke anak-anak, kita hari ini akan memulai materi baru di bab 2 mengenai kehidupan manusia praksara Indonesia, subbab kehidupan awal manusia di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai ke penjelasan materi, coba kalian amati gambar berikut. Jadi gambar berikut ini merupakan perubahan ya dari alat-alat yang kita gunakan sekarang, dimana alat-alat ini dari cobek dan kapak ini sudah pernah digunakan bahkan beribu-ribu tahun sebelum saat ini gitu. Jadi berevolusi, lebih diperhalus dengan fungsi yang sama. Periodisasi perkembangan budaya di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terbagi menjadi 4, zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu tengah atau Mesolitikum, zaman batu muda atau Neolitikum, dan zaman batu besar atau Megalitikum. Sedangkan zaman logam atau zaman perundagian dibagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, ini merupakan kebudayaan dari 4 zaman batu yang ada di Indonesia ya. Yang pertama itu ada zaman Paleolitikum, kebudayaannya berupa kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Yang kedua zaman Mesolitikum, kebudayaan ada kebudayaan Kapak Genggam Sumatera atau Pebble Culture. Terus ada kebudayaan Tulang Sampung atau Bone Culture, dan juga kebudayaan Toala atau Flag Culture. Yang ketiga zaman Neolitikum atau ada kebudayaan kapak persegi, kebudayaan kapak lonjong, dan Megalitikum itu ada kebudayaan menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, peti kubur batu, dan lain-lain. Zaman Paleolitikum. Zaman batu tua atau zaman Paleolitikum diperkirakan berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu pada masa Pleistosen dengan ciri-ciri satu, peralatan terbuat dari batu atau tulang yang masih kasar, jadi masih sangat sederhana ya. Yang kedua, jenis alat yang dipergunakan adalah kapak genggam, perimbas, dan alat serpih. Yang ketiga, kehidupan ekonominya itu dengan meramu dan berburu atau masih food gathering ya. Dan terus yang keempat, bertempat tinggal nomaden atau berpindah-pindah mengikuti kondisi dan ketersediaan alam ya. Jadi jika misalnya di suatu tempat kondisi alamnya atau ketersediaan bahan panganan sudah menipis, sudah habis, maka mereka akan pindah ke tempat lain. Nah, di sini kehidupan masyarakat zaman batu tua atau Paleolitikum. Hasil kebudayaannya ada budaya Pacitan, itu ada alatnya ada kapak penetak dan kapak perimbas. Dan budaya Ngandong itu ada alat-alat tulang dari tanduk, alat-alat yang terbuat dari batu-batu kecil. Cara hidup dan kemampuan membuat alat itu masa food gathering, tahap awal dengan berburu, menangkap ikan, lada, ubi, dan buah-buahan hutan yang memang mereka ini masih sangat mengandalkan ya kondisi alam. Yang terus selanjutnya nomaden, bertempat tinggal secara berpindah-pindah sesuai dengan ketersediaan makanan. Terus jenis manusia pendukungnya ada Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojokertensis, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Jadi bisa dibilang bahwa kehidupan masyarakat zaman batu tua ini masih sangat primitif ya. Di sini merupakan hasil kebudayaannya ada kapak genggam, kapak perimbas, alat-alat tulang dan tanduk, alat serpi, kapak penetak yang memang masih sangat sederhana dan masih teksturnya itu masih kasar. Selanjutnya ada zaman batu madya atau zaman batu tengah atau Mesolitikum. Di sini ciri-cirinya alat-alat yang digunakan lebih halus daripada zaman batu tua atau Paleolitikum. Ditemukan gua tempat tinggal atau disebut dengan Abris Sois Rach. Yang ketiga, mulai mengenal seni yang berupa lukisan cap tangan di dinding gua. Yang keempat, ditemukan bukit karang hasil sampah dapur atau disebut dengan Kejoken Modinger. Yang kelima, mulai mengenal kepercayaan terhadap
nenek moyang. Jadi sudah mulai menganut sistem animisme. Nah, ini merupakan kehidupan masyarakat zaman Mesolitikum. Hasil kebudayaan itu ada pebble culture, yaitu berupa kapak genggam Sumatera yang pendek. Ada bone culture yang berupa alat-alat tulang dan tanduk yang ditemukan di Sampung terbuat dari tanduk rusa. Ada flax, ada hedgecourt yang berupa kapak pendek. Terus ada geragah, ada lukisan dinding gua. Cara hidupnya dengan hunting, food gathering, masih seperti zaman batu tua. Nomaden juga. Abis Sosroch sudah mulai tinggal di gua. Terus bercocok tanam sederhana. Manusia pendukungnya ada Papua Melanosoid, ada Sakai, ada Semang, ada Aceh, dan ada Aborigin untuk di luar dari Indonesia. Kepercayaannya percaya pada sistem penguburan mayat, dan gambar tangan menunjukkan bahwa mereka menyembah nenek moyang. Jadi mereka itu menggambar tangan ya, menempelkan tangan mereka di dinding gua sebagai bentuk cara menyembah nenek moyang. Kehidupan sosialnya hidup berkelompok dengan pembagian kerja, laki-laki berburu dan perempuan mengumpulkan makanan. Jadi di sini sudah ada pembagian kerja sederhana antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu berburu dan perempuan ini mengumpulkan makanan dari umbi-umbian yang diperoleh di hutan. Jadi bisa dibilang zaman Mesolitikum ini sudah lebih maju ya dibandingkan dengan zaman Paleolitikum, walaupun masih bersifat nomaden dan mereka belum mengenal yang namanya beternak dan food producing secara lengkap dan secara lebih terperinci nanti pada saat zaman batu muda atau Neolitikum. Nah, ini merupakan hasil kebudayaan zaman batu. Ini ada kejokan Modinger ya, merupakan bukit karang hasil sampah dapur. Ada lukisan dinding gua, ini bisa ditemukan di gua Leang-Leang ya. Terus ada pebble atau kapak genggam Sumatera, ada tulang sampung dari tulang rusa, ada hedgecourt, dan juga ada mata panah bergerigi. Selanjutnya ada zaman batu muda atau zaman Neolitikum. Ciri-cirinya yang pertama, peralatan yang digunakan sudah dihaluskan, sudah lebih halus dibandingkan dengan zaman Paleo dan juga zaman Meso. Yang kedua, mengenal pakaian dari kayu dan perhiasan manik-manik. Jadi sudah mulai berpakaian nih, berbusana walaupun masih sederhana. Tempat tinggal mulai menetap ya, mulai bercocok tanam atau food producing, dan mereka sudah mulai percaya akan animisme dan dinamisme. Di sini animisme ini merupakan kepercayaan terhadap adanya roh nenek moyang, sedangkan kalau dinamisme merupakan sistem kepercayaan terhadap suatu benda atau hewan yang dianggap suci. Jadi pada saat zaman Neolitikum ini masyarakatnya sudah mulai menetap, mereka juga sudah dan mereka bercocok tanam, beternak, sudah tidak lagi sepenuhnya mengandalkan alam dengan berburu. Jadi sudah mulai mengenal sistem pertanian, sistem peternakan, dan juga sudah mulai mengenal pengolahan atau cara mengolah makanan. Jadi sudah lebih maju dibandingkan dua zaman sebelumnya. Nah, selanjutnya ada hasil budaya zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman Megalitikum ini merupakan zaman batu besar ya. Ada menhir. Menhir ini merupakan tugu batu besar yang fungsinya untuk memuja roh nenek moyang. Terus ada peti kubur batu, sarkofagus, dan waruga. Fungsinya sama, itu untuk menyimpan mayat, cuma bentuknya aja yang beda. Kalau waruga itu lebih sempit dan lebih kecil lah, bentuknya seperti persegi. Peti kubur batu lebih kotak, sedangkan kalau sarkofagus itu berbeda-beda bentuknya, tapi fungsinya sama untuk menaruh mayat atau jenazah. Nah, kalau waruga ini kita bisa temukan di daerah Minahasa, Sulawesi Utara. Dolmen ini merupakan meja batu yang fungsinya untuk meletakkan sesajen atau persembahan untuk nenek moyang. Sedangkan kalau punden berundak-undak itu merupakan bangunan secara berundak-undak ya. Secara berundak-undak, di mana di sini kita bisa temukan di Bukit Padang di Cianjur. Fungsinya juga sama untuk melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jadi bisa dibilang bahwa zaman Megalitikum ini merupakan zaman di mana terdapat bangunan-bangunan atau benda-benda yang terbuat dari batu yang fungsinya untuk bidang kerohanian atau keagamaan. Nah, zaman logam atau zaman perunggu.
Zaman logam masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi setelah menerima pengaruh kebudayaan Dongson dari Vietnam. Orang sudah membuat alat-alat dari logam di samping alat-alat dari batu. Jadi di sini masyarakat sudah mulai menggunakan logam di samping penggunaan alat-alat dari batu. Teknik pembuatan logam yaitu dengan cetakan bivalve dan acier perdue. Terus masa ini juga disebut sebagai zaman perundagian karena banyak ditemukan atau timbul golongan undagi, golongan yang pandai melakukan pekerjaan tangan dengan logam. Nah, kehidupan masyarakat zaman logam atau perunggu. Hasil-hasil kebudayaannya itu ada barang-barang perhiasan, manik-manik, bejana perunggu, candrasa, moko, kapak corong yang merupakan budaya Dongson. Terus cara hidup dan kemampuan membuat alatnya masa perundagian ini mengenal teknologi pertukangan. Muncul daerah produsen dan daerah konsumen, daerah penghasil logam dan daerah pengguna logam. Timbul perdagangan barter dan sudah mulai mengenal sistem barter. Terus jenis manusia pendukungnya itu adalah Dutro Melayu yang masuk ke Indonesia tahun 300 sebelum Masehi. Nah, ini merupakan alat-alatnya ya, hasil kebudayaannya ada kapak corong, nakara, moko, candrasa, dan arca perunggu. Oke, materi hari ini kita sudah selesai ya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Kurang lebihnya saya ucapin makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.